Perkenalkan, nama saya Rizky Pirianti dengan NIM 432200101163. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan kebijakan percepatan pembangunan bagi Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana menurut kalian, urgensi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan di tengah meningkat tajamnya persaingan ekonomi antar kawasan? Karena dengan membangun infrastruktur sejatinya adalah membangun masa depan sebuah peradaban, karena dapat berperan sebagai stimulus bergeraknya beragam aktivitas ekonomi. Slide berikutnya adalah tentang percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi dasar lompatan ekonomi Indonesia menuju negara maju menjadi penting untuk kita sukseskan. Implementasinya dengan terus membangun kontribusi positif dan sinergitas di antara seluruh pemangku kepentingan sebagai perwujudan spirit Indonesia Incorporate. Slide berikutnya, keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang fokus pada upaya menyambungkan dengan sentara-sentara produktif ekonomi rakyat akan mampu menggerakkan perkembangan ekonomi regional dengan lancarnya konektivitas antara satu wilayah dan daerah lain. Diharapkan laju distribusi barang akan semakin lancar, sehingga harga barang akan semakin kompetitif dan terjangkau dan secara ekonomi serta akan meningkatkan daya saing produk-produk ekonomi lokal dan tumbuhnya pusat bisnis baru di berbagai wilayah secara merata. Slide berikutnya adalah langkah strategis ini diyakini akan dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan rakyat karena keberlanjutan pembangunan infrastruktur memainkan peranan vital dalam sektor ekonomi. Hal tersebut didukung oleh World Bank yang menyatakan bahwa peningkatan stok infrastruktur secara rata-rata sebesar 1% akan berdampak pada peningkatan pendapatan domestik bruto sebesar 1%. Berikutnya adalah melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air tentunya akan dapat tercipta konektivitas yang kuat antar wilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai negara maju. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada upaya memastikan terjalinnya konektivitas dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi rakyat seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi dasar lompatan ekonomi Indonesia menuju negara maju menjadi penting untuk kita sukseskan implementasinya dengan terus membangun kontribusi positif dan sinergitas di antara seluruh pemangku kepentingan sebagai perwujudan spirit Indonesia Incorporated. Pembahasan kedua adalah tentang kebijakan fiskal. Next, kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Dengan demikian, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik, yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Selanjutnya, kebijakan fiskal yang direncanakan. Pada tahun 2022, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural. Apa saja fokus utama APBN? 6 fokus utama dalam kebijakan APBN tahun 2022 disampaikan oleh sosok nomor 1 di Indonesia. Ini diantaranya
Yang pertama, melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Yang kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Yang ketiga, memperkuat agenda peningkatan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Yang keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Yang kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Dan yang terakhir, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting. Selanjutnya, fokus konsolidasian fiskal. Secara garis besar, Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi menerangkan bahwasannya konsolidasi fiskal pada tahun 2022 nantinya akan lebih fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural, terutama akselerasi pembangunan sumber daya manusia melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Next, reformasi struktural. Reformasi struktural juga diarahkan untuk perbaikan pondasi ekonomi melalui reformasi regulasi dan birokrasi serta dukungan sektoral yang mendorong pertumbuhan.